Siapa man yakin Allah kepada sesungguhnya Allah, yatlubuhu ialah mencari siapa Allah kepada itu man, menuntut siapa Allah kepada man lil qiyami untuk melaksanakan bi khidmatihi dengan berkhidmat kepada Allah, wal iqbali dan menghadap ala wadhaifi ubudiyatihi atas rutinitas penghambaan dirinya man. Sadaqah maka bersungguh-sungguh siapa man at-talaba kepada menuntut, ay sadaqah yakni bersungguh-sungguh siapa man fit talabi di dalam menuntut ilaihi kepada Allah. Awi tawajjaha yakni menghadap siapa man ilaihi kepada Allah bisidqin dengan kesungguhan, wajtihada dan berupaya siapa man fil iqbali di dalam menghadap alama atas perkara yurdihi yang membuat ridha apa mau kepada itu Allah, atau majtihadin dengan paling sempurnanya usaha. Lianna samrata dzalika talib, karena sesungguhnya buahnya itulah orang yang menuntut. Aidun ialah kembali apa samro alai atas talib, la alal maula bukan terhadap Tuhan Allah subhanahu. Jadi orang kalau meyakini, kalau yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu selalu menuntut kepadanya untuk melaksanakan khidmah. Kita dituntut oleh Allah agar berkhidmah, agar mengabdi kepada Allah, dan dituntut untuk menghadap terhadap tugas-tugas penghambaan diri. Nah, orang kalau meyakini bahwa Allah menuntut terhadap dirinya, pasti dia itu bersungguh-sungguh di dalam mencari Allah. Pasti itu. Sehingga berupaya senantiasa menghadap untuk melakukan sesuatu yang mendapat ridhonya. Kenapa? Karena buahnya orang yang menuntut itu kembali kepada diri sendiri, bukan kembali kepada Allah. Falima la yasduku, maka kenapa tidak bersungguh-sungguh siapa man fitalabi di dalam menuntut Allah, di dalam mencari Allah, wajtihadi dan berupaya kepada talab, wayatruku dan meninggalkan siapa man hudud nafsihi kepada bagian-bagian dirinya man, wa muradati dan kehendak-kehendaknya man. Ingkana apabila ada siapa itu man min ahlil aqli ialah termasuk dari ahli yang berakal sehat, wal ma'rifati dan ma'rifat. Jadi kenapa orang tidak mau bersungguh-sungguh di dalam mencari Allah, tidak berupaya betul mencari Allah, dan tidak meninggalkan bagian-bagian dirinya dan kehendak-kehendaknya, kalau toh memang dia itu termasuk orang yang berakal sehat, kalau dia itu orang yang kenal kepada Allah. Jadi bagi orang yang akalnya normal, orang yang kenal kepada Allah pasti dalam setiap detik, setiap saat pasti mencari Allah. Dalam arti pasti melakukan sesuatu yang mendapat ridhonya. Baik di dalam bertutur kata, bersikap, termasuk cara pola berfikir, goresan-goresan dalam batinnya itu senantiasa disambungkan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasanya orang-orang ahli tasawuf, bahasanya para mursyid, dengan bahasa sambungkan batinnya kepada Allah. Panyampung. Nah, orang yang tidak paham apa yang disambung, tidak ada kabelnya itu. Jadi maksud sambungnya itu batinnya, karena sudah merasa Allah menuntut kita untuk selalu mengabdi, maka kita sambungkan setiap detik, setiap saat, dan apapun yang kita lakukan hanya ingin mendapat ridhonya. Melakukan sesuatu yang mendapat ridho Allah. Dan ridho ini termasuk pemberian yang tertinggi dari sekian pemberian Allah.
rahmatnya di bawah ridho. Rahmat itu di bawah ridho Allah. Pahala di bawah ridho. Jadi semua itu di bawah ridho Allah. Banyak orang kalau sudah mencapai tingkatan ubudah, kena dorongan cintanya sangat dalam, cintanya sangat tinggi kepada Allah, maka yang diupayakan hanya ilahi anta maksudi. Ilahi wahai Tuhanku anta maksudi. Engkaulah yang senantiasa menjadi tujuanku. Waridhoka matrubi, dan ridhomu yang menjadi tuntutanku. Jadi senantiasa ridho Allah. Tidak melihat ingin masuk surga, tidak melihat karena ini pahalanya besar. Itu terlalu kecil. Karena orang beramal kalau masih mengharap upah, itu amalnya masih belum tulus. Masih belum puncak ke ikhlas yang tinggi. Waman alima, waman adapun barang siapa alima ialah mengetahui siapa man anna umurah, kepada sesungguhnya beberapa perkara biadillah ialah di tangan Allah. Wa minha, dan ialah di antaranya al-umur, ma adapun perkara yuhawiluhu yang berupaya siapa itu man yang berupaya siapa manhu pada itu ma minal qiyami, rupanya melaksanakan bi khidmatil maula, dengan berkhidmat kepada Allah. In jama'a qalbuhu, maka tertuju qalbu apa hatinya itu man alai atas Allah, dengan cara bitawakkuli, dengan menyerahkan diri alaihi terhadap Allah. Ai tawakkal ini pasrah siapa man alaihi terhadap Allah fi taysiri amri, dalam kemudahan urusannya man, wa tashili dan memudahkan sesuatu, yuqarribuhu yang mendekatkan apa mahu pada man ila hadratika hadirat Allah. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya itu la yakunu ialah tidak akan ada apa itu dzalik illa minhu, kecuali dari Allah Subhanahu. Li'annal umur, karena sesungguhnya beberapa perkara kullaha semuanya umur biadi ialah di kekuasaan Allah. Walaisa, dan tidak ada lil abdi ialah bagi seorang hamba madkhalun apa ruang masuk fiha di dalam itu al umur. Barang siapa yang mengetahui bahwa semua urusan itu adalah di tangan Allah. Urusan apapun, urusan menyangkut urusan mati, urusan hidup, urusan rezeki, urusan makan, urusan ilmu, urusan jabatan, urusan apapun itu di tangan Allah. Nah, siapa yang tahu tentang hal itu, maka orang itu pasti selalu berupaya berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupaya dari setiap detik, setiap saat itu berkhidmat kepada Allah, sehingga hatinya tertuju hanya kepada Allah. Maka berserah diri dalam segala hal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya dekat dengan Allah. Kenapa? Karena semua itu tidak mungkin terjadi kecuali dari Allah. Sekecil apapun sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah tidak mungkin terjadi. Itu sudah dikehendaki Allah. Yang sering saya sampaikan dalam ayat, jatuhnya daun itu bukan karena angin yang kencang. Daun yang jatuh, itu sudah Allah yang menentukan. Apalagi sesuatu yang lebih dari itu. Urusan pangkat, urusan rezeki, urusan umur, urusan sehat, urusan sakit, semua tanpa kehendak Allah tidak akan terjadi. Nah, siapa yang meyakini itu, maka hatinya pasti tertuju menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu penting, modal kesehatan penting, modal harta penting dalam segala urusan. Tapi jauh di bawah itu, jauh di atas itu adalah Allah. Kita wajib ikhtiar, setelah ikhtiar baru tawakal. Ikhtiar dulu. Ikhtiar, kalau masih makomnya makom ikhtiar. Kenapa? Sesuatu tidak akan terjadi kecuali dari Allah, li'annal umura kullaha biyadih. Wa laisa lil 'abdi madkhulun fiha. Karena semua perkara itu ada di tangan Allah. Sehingga seorang hamba tidak punya ruang untuk masuk di situ.
Hamba tidak bisa intervensi. Jadi orang misalkan berdoa ingin kaya, kemudian kaya sesuai dengan doanya. Itu bukan berarti Allah diatur oleh hambanya, bukan. Doa itu memang diperintah Allah. Dan kebetulan dengan doanya itu Allah kabulkan. Tapi bukan berarti Allah itu dipengaruhi oleh doa. Hanya Allah berjanji siapa yang takwa kepada Allah, maka segala urusannya dipermudah. Itu janji Allah. Nah, orang yang takwa kemudian oleh Allah semua urusan dipermudah itu bukan berarti ketakwaannya itu mempengaruhi terhadap Allah, bukan. Nah, ini perlu kita pahami dengan benar dan kita yakini dengan benar agar segala tindak tanduk kita, segala langkah kita itu tidak salah, tidak keliru. Dari kita melangkah atas perintah Allah, kita berjalan atas perintah Allah, kita sholat atas perintah Allah, kita puasa Ramadan atas perintah Allah, kita misalkan diuji kemudian sabar, nah dengan sabarnya atas perintah Allah. Dicaci maki oleh orang, difitnah orang, kemudian kita betah sabar, itu juga perintah Allah lewat lisannya Nabi Muhammad. Nah, kalau ini dikembangkan sampai ke hakul yakin, maka tidak mudah emosi. Apapun yang menimpa kepada diri tidak mudah emosi. Difitnah orang tidak mudah emosi. Kemudian punya anak nakal tidak mudah emosi. Punya istri yang cerewet tidak mudah emosi. Karena sudah yakin, oh iya Allah menguji saya melalui mulutnya istri. Allah menguji saya melalui mulutnya tetangga. Nah, ini penting kita tanamkan dalam jiwa kita agar akal kita tidak intervensi terhadap ketentuan Allah. Dan tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Wal qismul awal, maka adapun bagian yang pertama, wa adapun qismul awal, qauluhu ialah perkataannya musannif shadaqat talaba ilaihi, yang berupa lafaz shadaqat talaba ilaihi. Qiyamun ialah pelaksanaan bimuqtadas syariati, dengan tuntutan syariat. Itu keterangan diurai di depan. Siapa yang yakin bahwa Allah menuntut dirinya agar dirinya berkhidmat kepada Allah dan agar selalu mengabdi kepada Allah. Nah, orang yang yakin pasti bersungguh-sungguh di dalam mencari Allah. Nah, ini di maqam syariah. Jadi ini pengertian ini di maqam syariat. Tuntutan syariat kita harus bersungguh-sungguh. Salatnya bukan main-main, bersungguh-sungguh. Zikirnya juga bersungguh-sungguh, baca Qur'annya bersungguh-sungguh. Ini tuntutan syariat. Pasal ini adapun yang kedua, wa adapun asalni kaunul umuri biadillah, ialah adanya beberapa perkara biadillah, ialah di tangan Allah. Di tangan Allah, wa annahu yang bagi tawakkul alaihi, dan sungguhnya sa'an yang bagi ialah sebaiknya tawakkul pasrah diri alaihi terhadap Allah. Qiyamun bihaqqil haqiqah, ialah pelaksanaan dengan haknya hakikat. Nah, yang kedua yang berupa penjelasan bahwa semua urusan itu di tangan Allah, oleh karenanya kita harus berpasrah diri kepadanya. Ini adalah sudah hakikatnya. Yang pertama syariatnya, usaha kita bersungguh-sungguh taat, sholat, puasa, zikir, bersalawat, apapun bersungguh-sungguh, ini tuntutan syariat. Nah, hati kita meyakini bahwa semua itu di tangan Allah sehingga kita harus pasrah kepada Allah. Ini hakikatnya, tuntutan hakikat. Ini kalau saya contohkan, orang kalau ingin tanamannya baik, menanam padi, menanam apapun, satu harus punya ilmunya, tidak boleh serampangan. Tuntutan syariat harus punya ilmu. Kemudian yang kedua, bibitnya harus bibit unggulan. Yang ketiga, maka harus dirawat dengan yang baik, maksimal. Nah, setelah kita upayakan semua, tanahnya sudah bagus, semuanya bagus, kemudian obat-obatnya dipersiapkan, maka yang kedua, kita harus yakin semua dipasrahkan kepada Allah. Dipasrahkan kepada Allah.
Itu dalam ayat fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau setelah kita berupaya dengan maksimal, sudah semuanya maksimal, maka yakinlah penentu utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikarenakan usaha kita. Misalkan tanamannya bagus dan kebetulan harganya mahal sehingga rezekinya banyak. Itu bukan karena semata-mata ilmu kita. Itu memang rezeki dari Allah. Beda orang yang mencapi, bagus capina. Kin sakilo 5.000. Benar rezeki nak. Bodoh capi sakilo 100.000. Kin capina ker-ker. Jadi ini semuanya itu Allah semua. Makanya kalau kita teori ini, ilmu ini kita yakini, kita tanamkan dalam jiwa. Ketika kita berusaha maksimal, sudah maksimal, modal maksimal, semua maksimal, kemudian gagal, maka tidak mudah stres. Tidak mudah stres. Iya, mungkin saat ini belum waktunya saya dapat rezeki. Mungkin Allah menguji saya. Ya. Jadi kalau semua diniatkan agar dapat ridho Allah. Jadi engkau naman dia kena ipakon ben Allah. Engkau paling andi lahan. Kata engkau nyewa lahan paling andi PC bisa nyewa lahan. Kena ipakon Allah. Jadi ini diusahakan perasaan batin kita selalu melaksanakan perintah Allah. Maka ketika di tengah jalan itu gagal, tidak sia-sia, bernilai ibadah itu. Kalau sudah diperintah Allah. Sama dengan contoh yang sederhana kemarin ketika Ramadan, kita ngaji setahun penuh ngaji. Ketika ada kuis berhadiah, ada yang satu pun tidak mendapat itu. Bahkan menjawab salah, jawab keliru. Ini jangan kecewa. Jadi itulah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Atau ada orang mau mengikuti anjuran Nabi, suruh cari jodoh, kalau bisa dan dindun. Ya, kanjeng Nabi kan tungkaul mar'atu li arba'in. Wanita, nikahilah wanita dengan 4 faktor. 1, libaliha, kena kekayaannya. 2, kecantikannya. 3, nasab yang baik-baik. 4, agamis, agamanya Islam. Ini kan idealnya seperti itu, kata Nabi. Dan Nabi itu memberikan dorongan seperti itu ada tujuan tertentu. Kenapa disuruh cari yang kaya? Karena kalau kebetulan dirinya punya ilmu, sehingga langsung berjalan. Ilmunya disebarkan ke masyarakat dan tidak tolak-tolak urusan beli beras, urusan beli ini, beli bensin dan sebagainya. Karena istrinya kaya. Ini tujuannya ke sana, beli pas ngampung odi beli. Beli ngampung odi beli, andi tujuan. Kemudian disuruh cari yang cantik. Walaupun cantik itu relatif. Kenapa? Karena begitu sudah punya istri, matanya tertuju, terarah hanya kepada istri. Dan nggak salah, tak ngerbeli ngaran. Tidak mata keranjang. Nah kemudian apa tujuan Nabi disuruh mencari lihasabi, yang mencari nasab yang baik-baik. Karena orang itu tergantung siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa kakeknya. Itu tergantung di atas. Hanya dalam sebuah hadis Rasul menjelaskan takhayyaru linutafikum fa innal ilqa dasas. Hendaklah kamu memilih calon pasanganmu. Karena karakter anak itu pasti keturunan dari orang tua. Kalau orang tuanya baik-baik, pasti anaknya itu anak yang baik-baik. Nanti kalau perempuan akan mengeluarkan, melahirkan anak-anak yang baik-baik. Ini tujuannya. Kemudian yang keempat, harus agamanya sama. Sama-sama agama bahkan tidak hanya agama, yang dimaksud Nabi itu orangnya agamis. Benar-benar seken agamanya itu. Bahasa simpelnya dan din dun dan tentun mapan. Din agamana seken dun tunyana beda.
Ternyata setelah dipilih sampai berhari-hari, berbulan-bulan, encan abu senang nikah mapan, tilayang ku pas sebab kecereme, abeli ke rumusan, tikam. Yakinlah bahwa semua di tangan Allah. Nikah faedah ngaji tasawuf nikah untuk memperhalus, melembu ate, melemes ate, matera ate nikah. Nah orang mumpun tasawuf dalam tak gampang stres, tak gampang nyalaki orang. Tapi malah sering menyalahkan diri sendiri, koreksi diri itu. Apa orang luar menyalahkan kok? Tapi buru ka dalam, sehingga engkau tak tepat. Jadi buru ka dalam, tak langsung. Aru kembang nyalakan kok. Pak tibik cuba kia wah, nyalakan. Nyalaki orang pun. Ini faedahnya. Faedahnya belajar tasawuf. Faqalu maka adapun ucapan musannaf alaihi yang berupa lafaz alaihi tanaza'a ialah berlawanan fi dalam itu qalu alaihi kullun apa masing-masing minal fi'li dari fi'il wal masdar dan masdar. Jadi gelap pada istilah fi'il madi dan berupa masdar. Wa innahu dan sungguhnya sya'an bikasril hamzati dengan kasronya hamzah atfan hal diatofkan ala annal bidayati atas sesungguhnya lafaz al bidayah wa fatihah dan fathahnya hamzah atfan hal diatofkan ala annal umura atas lafaz annal umura ila akhirih. La budda ialah tidak boleh tidak libina'i hadzal wujud untuk membangun inilah perkara yang ada. Ai lima beli ialah untuk sebuah bangunan wa yang ada pun itu mabni hadzal wujudu ialah inilah yang ada. Antal hadimah antara olehnya menjadi roboh da'aimu apa tiang-tiangnya hadzal wujud ai alkanu yani tiang-tiangnya hadzal wujud fasyubbiha maka diserupakan al wujudu apa wujud bikosrin dengan sebuah gedung lahu yang ialah bagi kosrin arkan adapun beberapa tiang wa adapun itu arkan takhyilun ialah sebuah hayalan wa antuslaba dan olehnya dirusak karaimu apa keindahan-keindahannya hadzal wujud aina faisuhu yani perkara baiknya hadzal wujud wa dan barang yaizu yang jarang apa mamnu dari hadzal wujud wal qasdu adapun tujuannya bihada dengan inilah penyerupaan tasliyatuhu ialah menghibur orang amma dari perkara yafutuhu yang epot apa itu mahu pada orang fi hali sulukihi di dalam keadaan suluknya orang min hududihi dari bagian-bagiannya orang wa syahawati dan keinginan-keinginannya orang lianna kena sunya sya'an idza alima ialah jika mengetahui siapa orang annad dunya kepada sungguhnya dunia la tadumu ialah tidak langgeng apa dunia li ahadin bagi seseorang balla buddha bahkan tidak boleh tidak apa antuzala olehnya dilepas apa itu dunia anhu dari ahadin au yuzala atau dilepas siapa ahad anha dari ahadin anha dari dunia walau ba'dahinin sekalipun ialah di sesudah masa wa kullu ma adapun semuanya barang huwa yang adapun ma atin ialah datang qaribun ialah dekat lam yaktabit maka tidak akan iri siapa itu eman bima dengan perkara yakunu yang ada ma'alu amri apa akhir urusannya itu orang ila dzalika kepada itulah sirna wa yakun dan ada siapa orang taiban nafsi ialah yang bagus jiwanya bitarki dengan meninggalkannya itu ma huwa atin
Nah, keterangan-keterangan di atas bahwa siapa orang yang meyakini bahwa Allah itu menuntut dirinya agar berkhidmat, maka pasti dia itu benar-benar bersungguh-sungguh dalam mencari Allah. Dan siapa yang mengetahui bahwa semua itu di tangan Allah, nah maka dengan demikian pasti orang membangun konsep ini, jangan sampai tiang-tiangnya itu dirobohkan. Jangan sampai sesuatu yang indah itu menjadi rusak. Nah, ini diibaratkan sebuah bangunan, diumpamakan sebuah gedung yang banyak tiang-tiangnya. Ini apa tujuannya, Kiai Musannif? Tujuannya agar untuk menghibur orang ketika orang itu tidak tercapai apa yang ia harapkan, agar tidak terlalu stres. Jadi diibaratkan seperti itu. Bagi orang yang suluk, orang yang menuju Allah, menuju akhirat, kemudian bagian dirinya, keinginan-keinginannya itu menjadi terlewatkan, tidak mendapat bagian, maka tidak akan stres. Kenapa? Karena dia apabila mengetahui bahwa dunia itu tidak akan langgeng bagi seseorang. Dunia tidak akan langgeng bagi seseorang, dan bahkan imma dunianya yang dilepas lebih awal, atau orangnya yang dilepas lebih awal. Contoh, orang kaya masih belum banyak menikmati, kemudian ada gempa bumi, dunia dilepas lebih awal. Atau orang kaya raya, tapi orangnya yang dicabut lebih awal, berarti meninggal, mati, hingga hartanya berpindah kepada orang lain. Maka orang yang seperti ini tidak akan sangat berharap sesuatu yang pada ujung-ujungnya akan menjadi sirna. Tidak akan berharap. Dan dia akan menjadi lega hati kalau misalkan tidak mendapat bagian dari urusan duniawi. Nah, ini tujuan Kiai Musannif, sehingga penjelasannya di atas 2 poin. 1, siapa yang yakin bahwa Allah senantiasa menuntut dirinya agar selalu berkhidmat, agar selalu mengabdi kepada Allah, sehingga dia itu akan benar-benar juga mencari Allah. Poin yang kedua, siapa yang mengetahui bahwa semua urusan di tangan Allah, maka pasti hatinya tertuju kepada Allah dengan cara menyerahkan dirinya, pasrah kepada Allah. Fal akilu, maka adapun orang yang berakal, man ialah orang, karena yang ada siapa man, bima dengan barang, huwa yang adapun emma, abqa ialah lebih kekal, wa huwa adapun itu ma huwa abqa, ad-darul akhiratu ialah tempat akhirat, afrahu ialah lebih bergembira, siapa akil, minhu dari itu al-akil, ay asyaddu farahan, yakni lebih sangat apanya kegembiraannya, min nafsi dari dirinya al-akil, bima dengan barang, wa yang adapun ma yafna ialah akan sirna apa ma, wa adapun ma huwa yafna ad-dunya ialah dunia. Wa idza kanat, maka jika ada ad-dunya apa dunia, faniyatan ialah yang sirna, wal akhiratu dan akhirat, ya daimatu ya ialah adapun akhirat, ad-daimatu ialah yang langgeng, al-baqiyatu yang kekal, fala yang bagi maka tidak sebaiknya al-farahu apa bahagia, bil ula dengan yang pertama, dengan dunia, li fanaiha kena rusaknya dunia, waman adapun barang siapa fariha yang bergembira, siapa man bil fani dengan perkara yang rusak, perkara yang fania, maka menjadi sirna farahuhu apa kegembiraannya itu man. Wala ibrata dan tidak ada anggapan ialah maujud bi farahin dengan kegembiraan yafna yang akan sirna apa farah, wa yazul dan akan hilang apa farah. Waman adapun barang siapa fariha yang bergembira, siapa man bil baqi dengan perkara yang kekal, dama maka langgeng farahuhu apa kegembiraannya itu man. Wadzalika adapun itu dawamul farah wal farahul mu'tabar ialah kegembiraan yang
yang bernilai. Jadi orang yang berakal adalah orang yang lebih senang, lebih bahagia jika mendapat sesuatu yang kekal, yakni akhirat, daripada mendapat sesuatu yang fana. Jadi kalau ada orang akalnya normal, lalu mendapat hidayah, mendapat taufik, sehingga dirinya semangat untuk mengabdi, semangat untuk taat kepada Allah, lebih bergembira seperti ini daripada mendapat harta yang melimpah, tapi tidak ada semangat untuk sholat. Dengan uangnya banyak sehingga enggak sholat, Ramadan enggak puasa. Ki abu enggak segelak. Hidupnya pas-pasan, tapi abut semangat. Sholatnya senang menikmati, Ramadan puasanya dinikmati, baca Quran juga dinikmati. Nah, bagi orang yang akalnya normal, pasti lebih senang mendapat sesuatu yang kekal daripada sesuatu yang fana. Nah, kalau dunia itu fana, akhiratlah yang kekal, maka tidak layak orang itu jika mendapat harta yang melimpah, tidak layak untuk kita bergembira. Tak adu ekobungan bertalebet ke wah. Hartanya melimpah atau pertaniannya sukses, bisnisnya sukses, tidak begitu bahagia. Tapi abuk bisa seken istiqomah, paling seneng ibadah seneng, awirid seneng, maca Quran seneng, ki senengan ngak nikah. Bang banyak dunia, ternyata banyak saya hilang. Keistiqomahan hilang. Biasa berjamaah, tak berjamaah. Dan ini sudah Allah contohkan di zaman Nabi yang bernama Sa'labah. Orang yang sangat miskin, sehingga disebut fakir. Tapi ketika meminta kepada Nabi, minta agar diberi rezeki yang seperti umumnya orang punya, Nabi menolak, kena berkali-kali, akhirnya sholat pun gaji Nabi. Iyalah membentrosokia. Ebedaki ke Allah. Ki beri imbik pun gaji Nabi. Dengan modal kambing dari Nabi sampai memadati kota Madinah. Dimanapun ruang, jika bertanya, ini kambingnya siapa? Sa'labah. Pokok ruang manapun kambing, Sa'labah. Kaya dengan kambingnya. Tapi sayang, yang biasanya istiqomah berjamaah dengan Nabi, mulai luang, duhur tidak berjamaah, asar tidak berjamaah. Yang paling parah ketika ada perintah zakat kemudian menolak perintah itu. Nah, ini yang bahaya. Makanya bagi orang yang akalnya normal tidak akan bahagia yang berlebihan jika mendapat harta yang melimpah. Justru yang berbahagia itu ketika mendapat keistiqomahan dalam segala urusan. Ibadah istiqomah, zikir istiqomah, baca Quran istiqomah. Inilah yang disebut dengan al-farahul mu'tabar, kebahagiaan yang dianggap yang bernilai. Wa hasiluhu, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sagak dintoh urayan pengajian sampung dari pengajian yang bulan Ramadan sampai sampung mangken mengenai kebahagiaan di dalam beribadah. Mila dari kepanika deka cakanca sekorang memahami bense ki puto pemaparan yang lebih luas nyarah engkel atanya kalaben adaftar dimin. Beda? Jadi masyarakat? Beda? Di luar? Saya tanya.
Saman. Hah? Ori. Boleh? Boleh ke mau di mana? Hah? Ke mau dia daftar? Setong lagi pada? Hah? Ahmad? Tak ada. Hari? Ya Tore? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kati pon apa kenging salat waktu ampun assalatu wassalamu alaikum risa. Sapertena asar abdina belum salat asar. Sedangkan bekto kadinto ampun sholawat kadinto. Pon apa kenging pon apa hunten. Engki. Sakalangkong. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertanyaannya kenapa kenging orang kita salat asar pas tepung assalatu wassalamu alaik para maghrib. Bener kenging wajib. Makanya waktu salat mereka berdilema. Waktu salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh ada 5 waktu. Pertama waktu yang fadilah, waktu yang utama. Dan ini nilainya sangat besar. Kapan waktu fadilah? Begitu masuk waktu duhur, langsung ambil wudhu, langsung pergi ke masjid atau ke musholla, atau kalau jauh dari keduanya langsung sholat di rumah. Ini waktu yang fadilah. Setelah berakhir waktu fadilah, maka masuk waktu yang kedua, waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar. Nilainya selisih 700 derajat. Di bawah waktu fadilah. Habis waktu fadilah, seukuran cukup untuk ambil wudhu, cukup untuk sholat, maka yang ketiga masuk waktu jawas. Waktu jawas. Habis waktu jawas, maka masuk waktu yang keempat, waktu makruh. Waktu makruh. Habis waktu makruh adalah waktu haram. Nah, semua 5 waktu itu wajib sholat dilakukan. Contoh yang waktu haram, contoh yang tadi misalkan, usolli fadl asri, Allahu Akbar, belum selesai asar, masuklah waktu maghrib. Inilah waktu haram. Belum selesai sholat duhur, masuklah waktu asar. Ini waktu yang haram. Pertanyaannya bukan bolehkah, tetap wajib. Bahkan boleh mu'alik pas tak apa jeng, double dosa lah. Setong dosa tak tulis apa jeng. Enteng. Nomor 2, pas sampai jadi kodok. Ini jadi waktu utama, waktu ikhtiar, waktu jawas, waktu makruh, waktu haram. Contoh waktu haram sih belum selesai salat maghrib, masuk waktu isya. Belum selesai 4 rakaat isya, masuklah waktu subuh. Belum selesai subuh, terbitlah matahari. Ini waktu haram namanya. Makanya tak nenteng-nenteng. Jak sampai berbahasa matotok. Bahasa matotok ni apa pun lampes. Makanya ayat Al-Quran Allah menyatakan fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kalau arti secara harfiah
celakalah atau masuklah neraka awal orang yang lupa ini dari sholatnya. Nah, ayat ini oleh ulama ditafsiri atas 3 penafsiran. Penafsiran pertama, yang dimaksud celaka atau masuk neraka awal bagi orang yang lupa dari sholat. Pertama, ketika sholat itu hanya zahirnya yang sholat. Batinnya nggak nyambung. Ini penafsiran pertama. Allahu Akbar, Allah ibn hamidah, Allahu Akbar. Tila imam mah, Assalamualaikum warahmatullahi marilah. Ini termasuk celaka, masuk neraka awal. Yang kedua, pengertian fawailun yang barusan, orang yang selalu mengakhirkan sholat dari waktunya. Masuk neraka awal. Yang ketiga, penafsirannya, orang ketika sholat di awal waktu yang besar fadilahnya tidak merasa bangga. Dan ketika sholat di akhir waktu tidak merasa sedih. Ini masuk awal. Mestinya, kalau sholat di awal waktu, alhamdulillah, kok ibaratnya kenceng sholat di awal waktu. Mestinya bunga. Di lemari bejeng asar, kita mari asar, mau lawang bang labar, engkau menak susah. Mestinya nggak kenikah. Ini kan biasa. Sholat di awal waktu tak bunga, sholat cet ngoncet tak susah. Ini kan masuk fawaidun. Oke, mau berdi? Beda? Nyata aja. Kami ke? Oke, Pak. Mari nak beli kuis. Deki paninga beda kuis ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum naptina atanya ki beda bulan kaangku silaturahmi teti anyona sapora dek satu jasa kanca barangkali saya lopot tak bisi nyona sapora utamanya pondok aku naptina sapora naptina ki tak acabis. Pertanyaan naptina kiai estona abdina kak dinto tak mempunyai bahan kak angku ya tanya saking pun terdorong dari kanca dinto. Cuman sedikit ada kurang dipahami. Abdina menanggapi tebuna ajunan melalui pembacaan kitab Al-Hikam kak dinto sangat untuk pribadi abdina sangat bergembira. Maksudnya pun isi gak dinto untuk meluruskan hati, menghaluskan hati apapun yang terjadi pada diri sendiri. Abdina tibik kento selalu ampun yang terjadi satu jenah dari Allah. Saya tanya ke Abdina, Kak dinto banyak orang seki melar tanda sholat. Kak dinto pun apa juga ampun paparing dari Allah. Padahal ning Al-Quran kasakkan beda debu. Innallaha la yuwayyiru ma biqaumin hatta yuwayyiru ma bi anfusihim. Jadi kanto ki beda fungsi kaangku berusaha na manusia penentuan Allah. Gelak saya jelas lagi itu tak oleh anu pun apa. Misalnya pun apapun apa saya terjadi kak itu saya pun tipe Ka'bah. Tak perlu banyak urusan pun semata-mata dari Allah. Tapi mana bikin ayat segi pura itu kan pakun penentuan Allah dengan usaha manusia. Itu. Saya itu pertanyaan dari Abdina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelak 2 poin ni ampun terangaki dengan jelas dan gamblang. Siapa yang meyakini bahwa Allah menuntut kita untuk agar kita selalu berkhidmat, agar kita selalu menghambakan diri.
Maka siapa yang meyakini seperti itu pasti bersungguh-sungguh berupaya di dalam dirinya itu selalu menghadap kepada Allah dengan melakukan sesuatu yang menjadi ridhonya. Kemudian poin kedua, siapa yang mengetahui bahwa semua urusannya itu adalah di tangan Allah, maka pasti hatinya tertuju kepada Allah sehingga pasrah penuh pada Allah. Makanya dalam rukun iman yang keenam, kita wajib percaya terhadap qada qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik dan buruknya takdir itu dari Allah. Kita wajib berusaha, wajib ikhtiar. Ikhtiar ternyata kita belecar. Ki Allah ko maksiat, aku pun abot ni kameler. Tinggal kowe kudu atobat. Bener pas iya ngarang kok takdir meler kana ben Allah. Itu kuwi meler tak atobat. Salah nika. Salah. Jadi kita wajib yakin rukun nomor 6 nika. Qada qadar Allah nika bagus benjuba nika dari Allah. Makanya kita wajib berupaya maksimal, sampun berupaya kita harus meyakini sehingga pasrah apapun di tangan Allah Ta'ala. Antara manfaat. Kangku termin kedua, beda saya tanya. Keluar? Bada kuis sana ka. Napa langsung kuis napa? Iya. Ada boleh mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina tanya tapi di luar kajian. Kika dinto tentang matebus apa nama? Matebus oi. Matebus pao. Tapi ini patebus 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Apanya? Sewa apa cato yang mana? Itu berumah hukum mah. Sekak dinto pertanyaan Abdina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matebus pao setahun, samusim 3 tahun, 10 tahun. Dalam hukum nikah. Hukum nikah menurut Imam Subuki nikah oleh. Bernikah ampun sudah kadung berjalan. Walaupun tidak 100% ulama sepakat. Ada 2 pendapat. Cuma kita tetap mengikuti pendapat ulama yang membolehkan karena sudah kadung nesa kecicetik. Kalau nebus 3 tahun pas norok saya tak ngoliaki. Norok Imam Subuki. Imam Subuki ngoliaki. Matebes pao. Madurana matandu ki. Matandu ni ka sewa ki. Matandu berarti, masewa. Di oleh nika. Termasuk sewa rumah untuk ditempati, sewa mobil untuk diambil manfaat mobilnya, sewa pohon untuk buah pohonnya. Lemas alki nyewa bukan apa 3 tahun pas tak abu sama sekali. Ipanare emang. Bener rezeki na berarti. Kan makanya kan berdua pendapat ini. Kadung sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat, norok ulama sing ngoleaki. Supaya tak bertugas kita sebagai orang yang berilmu agar tidak terlalu berat untuk menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar. Menurut saya tak ngoleaki, saya rasa entar ke Jusiti, entar ke Mul, entar ke Anu. Itu setengah orang ini berat.
Ini kan makanya ulama saya tak ngoleh ni kan kena gini, mumpas 3 tahun tak abu sama sekali. Kecewa. Makanya menurut mazhab Imam Syafi'i, ni kasi Imam Syafi'i. Jadi tak ada istilahnya wapungan apa, tila pau abu beli ni kapal. Ya kan orang yang buta wasi. Ni ke yang tak ada. Patapus ka ada ni. Jadi abeli ke pertanyaan, noro ulama sing ngoleaki nek kitab ni kan Imam Subuki ben imam selain saya sependapat sareng Imam Subuki ni kan. Sagadinto pengajian sarang tanya jawab epon se berakhir totop kalawan pertanyaan nataretan nesam se sabulan benteng tak kompol ning Ramadan. Kangkuy cakanca dipersiapkan neka taretan didit neka paninga sepuasaan tak bisa mundut kan to tero aparenga ndak kaca-kanca jugan mun epas epareng ngaki tentona tak cukup paling galak beten gaula karena demi keadilan neka ngangkui kuis pole kati sepuasaan seka dima soal ben keputusan bedeneng astaipon ustad kaula peraan menunjuk pasera se nyongcung kaada peraturan sami kadento soal langsung maos lastare soal kadento buru nongcung soal kita mare pas nongcung kaada dis teti tak oleh kata gak ada Pak Nurin pada Pak Nurin Pak Nurin ning Bang Pak Nurin Hadiahnya betoron gitu. Saya terus aja apa kotu mapateng ke Pak Hasan. Masuk. Untuk mapateng dak temu kan ni. Apa aja. Hadiahnya telok macam bentuknya. 4 macam. Sajadah, jas hujan, handuk, payung hujan. Nah. Tore mapateng ni kan, mentoro sajadah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 petok. Petok orang sebekal memiliki hadiah ni. Seelok dah Roma, tangan lagi. Mentro aja apa mapateng. Menurut ulama kita, bunga bank itu ada 3 pendapat, sebutkan ketiga-tiganya. Mancung, mik apa? Bunga bank itu ada 3 pendapat, ada 3 kriteria. Ada yang mengharamkan, terus ada yang makruhkan, dan ada yang membolehkan. Betul. Lelaki mau ocel minta ocel kan. Payung. Pertanyaan yang kedua, sebutkan semua rukun-rukun iman. Nah, ini kan.
Sera. Okey, sore. Menceng. Ampun menceng. Rukun iman ada 6. Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat Allah. Yang ketiga, percaya kepada kitab Allah. Yang keempat, percaya kepada Rasulullah. Kemudian yang kelima, qada dan qadar. Kemudian yang keenam, mohon maaf, yang keenam, qada dan qadar. Dan yang kelima, Nomor 5 kelak. nomor 5, percaya qada. Urut. Diulangi. Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat Allah. Yang ketiga, percaya kepada kitab Allah. Yang keempat, percaya kepada kitab Allah, kepada Rasulullah. Yang kelima, percaya kepada qada dan qadar. Dan yang keenam, Ganti yang lain. Cuma warti. Nomor 1 percaya kepada Allah. Nomor 2 percaya kepada malaikat Allah. Nomor 3 percaya kepada Rasul Allah. Nomor 4 percaya kepada hari kiamat. Nomor 5 percaya kepada Ganti yang lain. Pak Ferry. Kau turut. Pak Ferry. Mik. Kurang betul. Pak Ferry. Oh, telokan ganti pertanyaan lain. Tegu, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Betul urut. Sujud apakah yang hanya bisa dilakukan di luar sholat? Jika bawa. Hendri. Mik. sujud syukur. Sujud syukur, betul. Oleh jas hujan. Gimana di mana? Datang lagi. Bisa jawab. Bisa tanya. Bapak tidak bisa jawab. Pertanyaan berikutnya. Apakah batalnya puasa yang nomor 9? Yang nomor 9. Nah, Pak Ferry. Ya, tuh. Ki anyar. Saya bisa aja, wah kudu mancing. Selain. Selain badan? Kalau pai pun. Jadi perlu
peluang hari Ramadan. Siapakah yang sederajat dengan murad? Ada murid, ada murad. Yang sederajat dengan murad. Majdub. Betul. Sajadah. Maju. Pertanyaan berikutnya, siapakah Nabi itu? Siapakah Nabi itu? Mik. Seorang laki-laki pilihan mendapat wahyu dari Allah yang untuk dirinya sendiri. Betul. Handuk. Pertanyaan berikutnya. Siapakah malaikat itu? Pak Adri. Malaikat. Adri, Pak. Mik. Saya nggak lopot boleh. Malaikat adalah Allah yang diciptakan dari nur. Terus yang tugasnya hanya beribadah kepada Allah dan tidak mempunyai langsung. Kurang lengkap. Siapa yang melengkapi? Malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang terbuat dari nur, tidak pernah melanggar. Oh, tak terang. Tai keding. Adalah makhluk Allah yang terbuat dari nur, yang tidak pernah melanggar, yang selalu taat kepada Allah, tidak pernah melanggar yang tidak diinginkan oleh Allah, tidak makan dan tidak minum. Kurang lengkap. Telok dua kan setong. Asal. Mik. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur, yang tidak punya ayah dan ibu, dan tidak tidur dan tidak makan, dan tidak punya nafsu. Betul. Handuk. Tidak makan, tidak minum. Dari duaan. Pas las kelas ya dua nih. Pada tahun apa junjungan Nabi kita dilahirkan? Saya. Tahun gajah. Tahun gajah. Setong nih. Karena setong nih kan. Sebutkan rukunnya umroh. Rukun umroh naon?
Rukunnya umrah. Mik. Satu, mikot. Yang kedua, memakai ihram, tawaf, kemudian sa'i dan tahallul. Salah. Ayo. Sebutkan rukunnya umrah. Sabung. Oh, puasaan dibelian tanya aki, berarti tak muka boleh gitu. Sebutkan dua faedahnya perintah zakatul mal. Dua faedah perintah zakat harta. Mik. Faedah zakat yang pertama adalah membersihkan harta. Yang kedua adalah melindungi harta. Melindungi harta. Betul. Pon, ya Bik Pon. Nika dari awal sampai akhir, mulai dari salat tasbih sampai doa, tuan rumah selain mentut giliran, nika gelak ampun sampun senteng gula, sabarengan niat ngakhole banga sepo, juga niat nyelamete bayi sebeda dalam kandungan raji epon. Moga-moga almarhumin almarhumah oleh tambahan pengawaran Allah Ta'ala, tambah terak kuburna, tambah kemuliaan berpangkata, kau lakon yang akhirat, yang kapolongan sangkan di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berbayi mereka moga-moga jadi orang yang soleh, solihah, bisa nolongi perjuangan guru para ulama kong lakong perjuangan akan di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.